mau menyadarkan ini. Harus ada yang menyadarkan, baik itu di internal terutama ya, di internalnya. Jangan karena kepentingan duniawi, dia tetap tidak mau menerima kenyataan. Ada hal-hal yang bisa jadi dari pengakuan anak ini kan, mau tidak mau, diminta ataupun tidak, tentunya ada konsekuensi yang muncul. Dan itu berdampak tidak hanya kepada ibu dan anak, tapi orang-orang sekitar. Seperti itu, Mr. Ji. Ini kalau terlalu dalam sih takutnya kita juga takutnya suuzon ya. Intinya seperti itulah. Mungkin itu saja dulu, Mr. Ji. Baik. Kemudian yang kemarin tuh ada namanya tatap, titip, tutup, Tetap. Itu tetap. Itu Pak Ustadz kan harus juga melalui tahapan-tahapan ini Pak Ustadz. Karena sudah melangkah untuk diingatkan, melangkah untuk dibicarakan. Tapi yang namanya juga membicarakan kan kedua belah pihak. Tapi kalau satu pihak ini nggak mau kan nggak bisa ngomong sendiri Pak Ustadz. Silahkan. Nah iya seperti itu. Perlu yang namanya orang yang mau mendamaikan, Mr. Z. Apa namanya ya? Mediator lah, Mr. Z ya. Mediator yang independen sebenarnya. Kalau pengacara ya pastinya dia akan membela kliennya, gitu, pihak kliennya. Tapi harus ada mediator yang memang benar-benar ini ingin islah. Fa'aslihu baina akhawaikum. Nah gitu kan. Maka damaikanlah olehmu. Jadi harus ada pihak yang mengislahkan itu. Ya pada intinya ini sudah terang benderang ya dari kemarin juga, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di komal-komal sebelumnya itu bisa didengar oleh kedua belah pihak, dan saya yakin juga di kedua pihak, terutama di pihak ibu ya, tentu ada orang-orang yang alim terhadap agama gitu. Seperti itu. Iya betul. Bahkan ini bukan waktu yang pendek Pak Ustadz. Kalau di runut itu ini asik loh Pak Ustadz. Mulai dari hamil, melahirkan, menyingkirkan bahkan ya tanda kutip, kemudian membesarkan hingga pada akhirnya 24 tahun kemudian. Jadi bukan waktu yang sederhana, tapi kalau menyebut angka 24 tahun, 24 tahun. Kalau bahasa Sunda apa? 24 tahun? Sama 24. Oh, itu mau bukan bahasa Jawa. 24 tahun. Oh. Opat bahasa Sunda, Mr. Z. Opat juga. Itu kan Pak Ustadz, mohon maaf Abang Kuzi ya memotong. Pak Ustadz, di sini di kedua belah pihak itu kan sama-sama menyatakan ingin bertemu, kan seperti itu ya Abangku ya. Dan mohon maaf barangkali pertanyaan saya ini ada yang salah. Nah, di dalam tuntunan kita gitu kan, Reza ini kan posisi ada sebagai seorang anak gitu. Nah, apa mungkin juga itu yang saat ini orang-orang terdekat dari si ibu ini mencoba juga menunggu bagaimana Reza untuk menemuinya. Mungkin juga bisa kita berprasangka seperti itu. Paham maksud saya Pak Ustadz? Iya. Nah, jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi si ibu ini merasa dia sebagai ibu yang melahirkan, karena di beberapa podcast
dia dia si anak ini hanya ingin bertemu gitu kan. Terus ibunya juga langsung menanggapi dan apa namanya menyampaikan bahwa iya, Reza ini adalah anak kandung saya. Apa mungkin setelah si ibu ini menyampaikan itu, mengakui bahwa Reza ini sebagai anaknya, terus menunggu dari si anak ini untuk mendatanginya, bukan dari ibu ini untuk menemuinya. Gimana untuk tanggapan Pak Ustadz? Mohon maaf sebelumnya. Eh, iya, Pak Haji. Jadi dari kemarin kan kalau saya lihat di berita ya, bahwa memang sang anak ingin menemui ibunya, meminta untuk menemui ibunya, begitu. Tinggal mungkin ini dari pihak ibu, apakah memang benar-benar tulus pengakuannya itu. Itu seharusnya ketika memang ini benar-benar tulus, tidak ada istilah apa, ada rasa dari diri ibu itu keterpaksaan itu dengan cara banyak klarifikasi sebenarnya. Kalau saya lihat kan ada satu momen di televisi acara tertentu gitu kan, seakan-akan ingin mengklarifikasi dengan tangisan dan sebagainya. Nah ini pada intinya ketika dia mengakui anak, harusnya tulus, secara tulus, bahwa ini anak saya. Ketika dia mengakuinya secara tulus, maka tidak ada prasangka jelek harusnya. Ini anak kenapa sih ngebet banget pengen diakui? Apa karena pengen warisan? Apa karena ingin ini, ingin itu? Nah, jangan ada kata itu. Ini anak saya, sudah jauh dari saya sekian puluh tahun, tidak merasakan kasih sayang namanya orang tua asli. Apapun yang terjadi di diri anak, bagaimana dia di latar belakang anak ini, ya dengan sekarang kan muncul informasi terkait kehidupan Reza gitu kan. Nah itu justru harusnya kembali lagi ke diri. Ini mungkin karena saya sebagai ibu yang harusnya mendidik, menyayangi, seperti itu misteri. Jadi jangan memunculkan, kalau orang mengakuinya dengan tulus gitu, pengakuannya itu keluar dari hati yang tulus, jangan ada prasangka-prasangka itu. Terima dulu saja, terima. Toh ini anak, seperti itu. Nah jadi memang dari kedua belah pihaknya ya harus ada ketulusan ya, terutama dari pihak ibu. Nah, Bapak Ustadz, tapi saya ingin bertanya, tapi kalau dia seandainya karena punya apa itu rasa malu yang sangat malu gitu, mungkin nggak mau menemui gitu, mungkin. Ada malu ya, itu wajar sih ya, perasaan malu itu. Nah ini kan kenapa tidak langsung lewat pihak kekeluargaan sebenarnya. Tidak perlu viral dulu, tidak perlu naik ke podcast dulu kan, seperti itu. Kalau dari awal memang ada niat untuk mengakui anak gitu, seperti itu. Jadi kan malu itu ada dua ya, ada malu yang baik, ada malu yang tidak baik. Kalau malu untuk apa ya, malu tidak taat, orang mau taat, lu so alim lu, nah saya takut dikatain alim, saya malu. Nah itu kan malu yang salah. Tapi justru Seperti saya, Pak Ustadz. Saya tuh malu kalau diajak ke warung makan, Pak Ustadz.
Oh iya, Lagi malu tuh. takut Iya, bayarin. iya, iya. Bukan, malu makannya banyak, Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz, mungkin gini, malunya karena aibnya sudah terbongkar selama 24 tahun. Mungkin. Gitu Pak Ustadz. nah itu. Ya harusnya cepet-cepet ditutup. Harusnya cepet-cepet ditutup ketika ini aib nih. Harus cepet-cepet ditutup. Makanya ada bahasa di awal tutup kan gitu ya. Tutup, tatap, titip, tetap. Tutup dosamu dengan pertobatan dan tutup aibmu dengan menerima kenyataan ini. Langsung tutup aja. Itu udah tertutup. Seperti itu. Iya, iya. Itu bagus sekali itu ketika jadi begini, inti dari memang faktanya memang demikian, tidak bisa dirubah-rubah. Kalau ada yang bilang, oh anak itu harus ke ibu, apa dia sudah merasa jadi ibu? Kalau saya berpikir justru berpikir terbalik. Kalau ada pernyataan yang mengatakan yang namanya anak harus patuh sama orang tua, saya balik. Apa Anda sudah layak menjadi orang tua? Bagaimana sikap orang tua jika Anda mau dijadikan sebagai orang tua? Faktanya tidak ada itu semua, Pak Ustadz. Seperti yang disampaikan tadi ya, Pak Haji bilang, haruskah anak mendatangi ibunya? Itu normatifnya begitu, anak mendatangi ibunya karena ibu yang benar. Tapi kalau ibunya tidak menganggap anaknya, terus bagaimana? Begitu loh Pak Ustadz. Jadi benar tuh Pak Ustadz sudah menggunakan kalimat 4T itu sudah benar. Ya, tatap, tutup, titip, tetap. Itu sudah benar. Begini teman-teman, saya ini hormat, sehormat-hormatnya kepada wanita. Karena saya anggap wanita-wanita itu ibu saya. Tapi ketika ada satu dari mereka justru tidak menghargai kita, apakah kita juga harus kan begitu? Sama juga ini Denada. Kalau Denada berharap bahwa anak itu akan datang, bagaimana dengan sikap kamu? Apakah sudah seperti ibunya? Bagaimana mengabarkan, "Hei nak, halo nak, uang tiap bulan gimana nak?" dan sebagainya, nak. Apakah sudah menjalankan apa sebagai seorang ibu? Itu juga kita pertanyakan. Kalau dia tidak pernah melakukan itu, bahkan menganggap, kalau saya dengar semalam itu ya, menganggap orang ini, anak kita sendiri ini sebagai seorang virus atau penyakit, itu bukan seorang ibu. Itu menurut saya Pak Ustadz. Monggo. Oh iya. Apalagi menganggap bukan virus mungkin Mr. Ji. Ini aib nih gitu ya. Ini cacat. Bisa jadi seperti Enggak kok itu ibu itu bilangnya penyakit kok. penyakitnya, ya Allah. Iya. Seakan-akan gitu ya, seperti melihat. Iya. Jadi begini, ini saya cerita sedikit. Pada suatu ketika, ini mungkin Pak Ustadz nggak mendengar utuhnya, ini makanya saya ceritakan. Pada suatu ketika anak itu mulai tahu nih karena dikasih tahu sama anak-anak di sekolahnya. Kamu tuh anaknya anu loh, kamu anaknya anu loh, kamu anaknya, saya sebut saja, kamu anaknya Denada loh, Denada itu penyanyi loh, Denada itu top loh gitu. Nah pada suatu ketika ini di Jombang, di Banyuwangi. Pada suatu ketika ada acara di Jakarta, anak ini ikut, masih SMP nih. Ikut sampai di Jakarta, ke rumahnya itu ibu. Bilanglah sama ibu itu, karena di dalam kepalanya itu, di pikirannya itu, pengen ketemu sama ibunya yang disampaikan oleh teman-teman SMP-nya tadi. Gitu. Maka diantarlah sama orang ini. Sampai di rumahnya,
orang ini itu melihat seolah-olah gitu ya, seolah-olah Denada ini melihat anak ini jijik gitu, atau anggaplah seperti virus tadi yang saya katakan. Gitu. Tidak seperti layaknya ibu dan anak. Hai, apa kabar? Begitu, bukan seperti itu. Rasa-rasanya itu muka itu sudah beda gitu loh Pak Ustadz, kata si ibu. Ah, bagaimana sih, kan begitu Pak Ustadz menyikapi hal itu. Wong anak sendiri kok disikapi sebagai seperti ini gitu. Itu disampaikan langsung loh Pak Ustadz. Nah, inilah yang kita bisa mengukur apakah ini sebagai seorang ibu. Sudah sekian lama itu loh, dari 0 tahun, itu 0 tahun itu berarti 10 hari, sampai di SMP, katakanlah ketemu pengen dipeluk atau apa itu, hai. Jadi tidak ada itu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Iya. Sangat-sangat ini ya, menyayat hati gitu loh, kalau di lebay-lebay gitu ya, sangat menyayat hati sekali ini. Jadi melihat sosok yang memang dulu pernah dia lahirkan itu seakan-akan menjadi virus gitu, seakan-akan melihat virus. Intinya mungkin itu karena seakan ini melihat aib sendiri gitu, Mr. Z. Ya. Nah, harusnya Ya, betul. ketika memang melihat sesuatu yang ini aib gitu, harusnya justru melihat keburukan pribadi sebenarnya. Kun indanasi syarrun nas. Jadilah engkau di mata manusia itu seburuk-buruknya manusia, bukan orang lain yang buruk. Gitu. Justru ketika melihat orang, jadilah kamu itu seburuk-buruknya manusia. Saya melihat ini, melihat justru dirilah yang buruk gitu. Harusnya seperti itu. Nah, ini mungkin selama 24 tahun itu justru di dalam diri itu saya yang benar seperti itu. Padahal harusnya justru ketika melihat orang lain, kita harus melihat bahwa diri ini paling lebih buruk daripada orang lain, harusnya seperti itu. Harusnya untuk apa? Ya supaya kita bisa tawadu gitu ya, tidak takabur gitu, kemudian lebih mengintrospeksi diri seperti itu. Beda ketika kun indallah khairun nas. Nah, jadilah engkau di hadapan Tuhan itu sebaik-baik manusia. Maksudnya apa? Kita ingin dinilai oleh Tuhan itu sebagai orang yang baik. Gitu. Ini justru sebaliknya. Nah, kemudian ya kalau ini masalah moralitas ya Mr. Z ya. Kalau hukum kan tapi ini terkait moralitas, menerima keberadaan anaknya. Jangan sampai justru status anak itu dipotong. Nah, itu lebih dahsyat ketimbang orang tua yang tidak menafkahi anak. Memutus status. Contoh gini, ada istilah gini. Misalkan, ini Denada itu dari kecil menafkahi tanpa sepengetahuan lah istilah. Misalkan, gitu, ngasih uang untuk makannya dan sebagainya. Tetapi tidak mau mengakui. Lebih baik mana ketika mau mengakui, kemudian nafkah itu misalkan seadanya. Ketimbang sekarang nggak mau mengakui, menafkahi lebih banyak. Lebih baik mengakui. Gitu. Yang namanya nafkah kan itu ikhtiar manusia ya, bagaimana dia kemampuannya. Yang penting ini statusnya seperti itu. Masa ada manusia yang lahir dari batu kan gitu. Dari kemarin saya sampaikan itu. Ya, kalau itu terjadi di awal, oke itu Pak Ustadz, terjadi di awal ya. Tapi kalau seperti ini, Pak Ustadz tadi bertanya, Bu, menyatakan ya bahwa lebih baik mana antara dua pilihan itu. Saya kasih uang terus untuk anakku itu, walaupun saya tidak mengakui. Tapi dari situ sudah kelihatan, kenapa kamu memberi uang? Jawabannya pasti karena dia anakku.
Mau tidak mau sudah ada pengakuan. Oke, nggak ada masalah itu. Tetapi ini sudah nggak ngasih uang, nggak ngakui juga sebagai anak, malah repot Pak Ustadz. Iya nggak? Nah itu dosanya bertumpuk-tumpuk gitu. Coba nih, saya tanya kepada netizen semua nih, netizen. Ada orang, saya katakanlah, melahirkan seseorang ini kan bunyinya ini kan saya ngasih uang, artinya kan saya nitip ke orang. Nitip ke orang, tiap bulannya saya kasih uang. Hartanya yang hartaku terus ke sana. Artinya, kenapa hartaku terus ke sana? Karena saya sadar diri. Walaupun tidak saya ucapkan lewat mulut secara administrasi katakanlah gitu, tapi hati saya tuh tahu bahwa itu anakku. Makanya saya harus kasih uang. Tidak perlu bilang kalau kondisi ini uang gak ada, pengakuan juga susah. Nah ini yang terjadi saat ini. Harus anaknya ini baru gede, baru tahu, baru datangi ke ibunya. Aku anakmu loh. Tapi si ibu ini pura-pura gak dengar. Karena gak dengar, anak ini ya inilah akselerasi. Melakukan ini. Supaya ibu ini tahu. Kalau kamu gak mau dengar, ya sudahlah kalau begitu. Aku dengan caraku. Nah ini yang dilakukan oleh Reza ini Pak Ustadz, monggo. Memang bingung teman-teman, bingung. Karena kasus seperti itu jarang-jarang. Biasanya itu ibu yang ngakui anak, nah ini ibunya nggak ngaku, ini gimana Pak Ustadz? Nah, ini difilmkan seru ya Pak Ustadz? Ya Pak Ustadz tuh sutradara itu. Pak Ustadznya tidur tuh. Minum obat. Oh. Pak Ustadz itu ngomong tapi di mute gitu loh. Jadi itu kejadian yang sebenarnya seperti itu. Ibu Santika mungkin juga baru ini kok. Ya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, ini kan udah masuk persidangan ya Mr. Z ya? Udah mau masuk gitu atau gimana proses hukumnya? Nah ini mungkin kalau nanti masuk di persidangan, apakah langsung ke tahapan hukum atau ada mediasi kekeluargaan itu Mr. Z kalau di pengadilan? Oke, saya jelaskan nih Pak Ustadz ya, ini kan sudah mediasi kan sudah lewatin dalam sesuai dengan aturan di tentang mediasi. Sebelum sidang dimulai itu dilakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi sudah dinyatakan gagal. Mediasi dinyatakan tidak tercapai karena kehadirannya ditunggu tidak datang. Namanya mediasi itu untuk mencari penyelesaian kedua belah pihak. Tapi karena tidak ketemu, maka dinyatakan sebagai mediasi tidak tercapai atau gagal. Nah, kalau mediasi gagal, Pak Ustadz, masuklah pada materi pokok. Apa itu? Yaitu mengajukan gugatan atau memori gugatan. Nanti ada jawabannya lagi. Habis itu persidangan tuh nanya-nanya itu. Ini kan masih menggunakan ekord lah Pak Ustadz, ekord. Ada pertanyaan begini nih, jawabannya seperti ini nih, misalnya gitu. Baru ada persidangan. Nah, di persidangan itu nanti apakah menyadari atau belum? Kalau menyadari, mungkin tidak banyak pertanyaan. Ya anak saya, ya ini, mungkin selesai lah. Putusannya apa? Putusannya ya apa yang terjadi dalam persidangan itu putusannya. Misalnya pihak Denada mengakui, oke. Pihak Denada menyanggupi, oke.
pihak-pihak itu menyanggup dah. Kalau disetujui semua itu nggak ada masalah. Tapi kalau di situ di persidangan justru terjadi pro dan kontra, atau yang satu melawan, yang satu mengelak gitu, hakim yang akan memutuskan dengan fakta-fakta. Mana kedua belah pihak yang menunjukkan fakta sesuai dengan yang diucapkan. Itulah yang nanti akan diambil oleh hakim. Tapi putusan hakim itu setelah diketok palu, namanya juga sudah putusan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjalankan putusan hakim. Gitu. Nah, apakah di dalam persidangan bisa mengajukan perdamaian? Bisa. Sangat bisa. Bahkan hakim-hakim itu menyadari apapun itu, perdamaian adalah panglima tertinggi peradilan. Menyadari itu. Nah, karena menyadari itu, maka sangat mungkin lah, sangat mungkin akan terjadi perdamaian di antara mereka ya. Tetapi masalahnya netizen ini, kita ini bukan menunggu sidang, kita ini menunggu fakta. Netizen loh Pak Ustadz. Iya, iya. Netizen tuh menunggu fakta. Sudah minta maaf nih. Oh, sudah diakui nih. Kapan dia datang? Kan begitu Pak Ustadz. Kalau nggak datang-datang, dan netizen akan berkuar-kuar terus. Sampai boikotnya itu ya masih nempel begitu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Iya. Jadi pada intinya celah untuk adanya perdamaian di tengah persidangan itu sangat dimungkinkan ya. Artinya perdamaian bersatunya ibu dan anak gitu. Dengan adanya pengakuan, kemudian nantinya normal lah bagaimana sang ibu dengan anak itu hidup berjalan normal layaknya ibu dan anak seperti itu. Nah, netizen ini biasanya ingin cepet-cepet sih ya melihat hal ini gitu, prosesnya itu. Ya mudah-mudahan sih kalau saya menginginkan tidak sebelum persidangan, nanti setelah di dalam persidangan bisa seperti itu. Tapi kalau melihat dari ini Mr. Z, di belakang Mr. Z itu ada pemberitaan ya. Ada Iya, makanya Pak Ustadz nyampaikan dulu, nanti saya tunjukin. Habis itu saya tunjukin. iya. Jadi pada intinya sebenarnya jangan dulu ngomong masalah kewajiban ibu, kewajiban anak. Nah, harusnya sekarang mah ya ngomong dulu ini, bersatu dulu secara sempurna antara ibu dan anak. Nah itu, jadi jangan ngomong kemana-kemana gitu, seakan-akan itu memancing sebenarnya, memancing persepsi publik. Ketika dari kubu Denada ngomong masalah waris, nah itu memancing persepsi publik, oh seakan-akan menuduh bahwa si pihak ini menginginkan itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan dulu ngomong kewajiban, tetapi penuhi dulu haknya, diakui sebagai anak secara sempurna seperti itu. Kemudian ya kita nggak akan tahu lah bagaimana prosesnya di belakang, misalkan secara kekeluargaan, berdua didampingi para pihak, mendampingi seperti itu. Iya, itu betul sekali Pak Ustadz. Jadi kalau sudah begini nih sebenarnya sudah enak sebenarnya, tapi langsung jangan lama-lama. Sekarang nih begini nih. Tadi kan Pak Ustadz bilang ini yang menimbulkan persepsi publik ya ini. Teman-teman tahu itu. Begitu dia mengatakan bahwa iya dia anakku, saya minta maaf, dia anak kandungku, saya minta maaf, datengin. Gak usah pakai apa namanya tuh, kamera-kamera. Jangan bilang begini, hai guys,
ini guys, ini anakku loh guys, ini loh saya sudah mengakui guys. Ya percuma kalau itu. Percuma, biarkan saja kita ini menangis-nangis, katakanlah gitu ya, menyesali hidup ini begini begono. Nah, yang ngomong itu nanti Resanya, yang ngomong Resa, bukan dia. Halo guys, saya sudah mengakui guys, bukan itu maksudnya. Resa yang ngomong. Alhamdulillah teman-teman, ini Resa ya, ini umpamanya Resa nih. Alhamdulillah teman-teman, saya sekarang ini sudah diakui menjadi anak dan saya resmi menjadi anak daripada Denada. Jadi dia yang ngomong, Denada mah asik-asik aja diam di sana. Jadi guys, karena ya begitulah guys, ini si Resa yang ngomong nih. Nggak usahlah dia yang menampilkan, Resanya yang ngomong. Nah, nanti para netizen, wartawan tuh akan menilai dari apa yang diucapkan Resa, tulus nggak nih? Oh, Resa tulus nih. Oh, alhamdulillah akhirnya kan begitu Pak Ustadz. Tapi kalau yang ngomong dia, hai guys, saya sudah rukun guys, saya sudah ini guys. Itu mah kamuflase Pak Ustadz. Makanya netizen tuh pinter Pak Ustadz. Pinter dia melihat. Wong sekarang aja ini baru diakui sebagai ibunya itu sudah melompat dia Pak Ustadz. Netizen loh ini. Begitu diakui, ya alhamdulillah dia anakku, anak kandungku. Langsung pertanyaan berikutnya netizen itu, sopo bapak ngono Pak Ustadz. Apalagi kalau Al- ya silakan. ya, kalau ini memang benar-benar bisa ada, bukan perdamaian istilahnya ya, haknya memang tertunaikan gitu, apa yang jadi haknya Reza. Ini tidak hanya berpengaruh pada Reza dan Denada, bisa jadi ini pengaruhnya terhadap dua keluarga besar, terhadap keluarga besar. Kalau saya melihat kemarin atau mendengar sedikit ya sekilas kemarin dari pernyataan keluarga ya Mr. Z ya, ya bisa disimpulkan lah oleh para netizen, para pendengar, bagaimana kondisi hubungan antara di antara keluarga itu seperti itu. Nah, bisa jadi ini menjadi titik balik sebenarnya ketika Reza bisa bersatu lagi dengan ibunya, yang tentunya mungkin tanpa meninggalkan ibu yang sudah membesarkannya. Ada pernyataan semoga Reza tetap bersama Ibu Ratih. Ya tentunya dia tidak akan meninggalkan ibu yang sudah membesarkannya ya Mr. Z. Tentunya seperti itu. Banyak kok orang yang memang lama diasuh oleh orang lain gitu. Kemudian dia mencari ibu aslinya, kemudian ketemu, mendapatkan pengakuan. Toh dua-duanya bisa tertunaikan lah. Antara ibu yang telah membesarkan termasuk dengan ibu yang telah melahirkannya, ibu kandungnya. Ini luar biasa kalau memang bisa terjadi penyatuan nih antara ibu dan anak ini, bisa jadi akan berimbas kebaikan di antara hubungan keluarga mereka seperti itu. Iya Pak Ustadz. Itulah yang diinginkan, sebenarnya. Gitu. Bang Maksi, halo Bang Maksi. Itulah yang diinginkan. Jadi kemarin itu Bang Maksi ketiduran. Mr. Z, izin bertanya ya, jika di pertengahan persidangan gitu, terjadi satu perdamaian konkret gitu ya, menerima ibu terhadap anaknya. Nah, bagaimana dengan tuntutan dari pihak Reza dengan sekian nominal gitu? Apakah itu menjadi satu tuntutan yang
tidak bisa apa namanya hilang atau bagaimana itu Mr. Z? Iya, iya. Ini Pak Ustadz saya kasih gambaran dulu ya. Pak Ustadz, ini kan gugatannya adalah PMH. Apa itu PMH? Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu syaratnya ada 4. 4 tuh begini. 4 ya. 1, 2, 3. Ya, 4. Pertama, ada perbuatan yang dilanggar. Ada perbuatan yang dilanggar. Ya, itu di dalam undang-undang. Nanti saya kasih tahu nih, saya sebut saja undang-undang perkawinan itu pasti ada. Berarti ada perbuatan yang dilanggar, oke? Iya. Ada perbuatan yang melawan hukum lah, melawan hukum. Kemudian adanya kesalahan, oke? Kesalahan. Adanya kesalahan. Yang ketiga adanya kerugian. Kerugian. Ya, yang keempat adanya hubungan atau hubungan kausalitas. Oke. Perbuatan yang Jadi dilanggar. ya ada perbuatannya tunjukkan tuh undang-undangnya. Kemudian ada kesalahan, dia tidak Kesalahan. menerapkan undang-undang itu. Ada kerugian, tunjukkan tuh kerugiannya. Kemudian ada hubungan di antara kedua belah pihak yang saling terkait, namanya hubungan kausalitas. Nah, walaupun ada kerugian, walaupun kalau tidak ada hubungan ya mungkin tidak bisa ke situ. Ini salah satu contoh. Nah, ini Bang Maksud nanti lebih detail ya teman-teman. Adanya 7 miliar itu kewajiban dari 4 tadi. Gitu. Ada pelanggaran, ada kesalahannya kan. Nah, kerugiannya bagaimana? Kerugian itu untuk mencantumkan nilai kerugian itu bagaimana? Katakanlah 7 miliar nih saya bilang nih, 7 miliar. Dihitung dari mana? Tiap hari 500.000 kali 24 tahun. Nah, contohnya seperti itu. Apakah manusia itu tiap hari 500.000? Belum tentu juga. Subjektif kan? Apakah bisa dihitung secara ini? Bisa. Kalkulasi itu bisa. Kalau baji, itu bisa. Nah, timbullah muncul angka 7 miliar. Itu untuk terpenuhinya PMH ini Pak Ustadz. Katakanlah ini dia hanya 3 saja nih. Ada perbuatan yang dilanggar, adanya kesalahan, tapi nggak ada kerugian. Nggak bisa Pak Ustadz. Iya, iya. Nah, kayak begitu ya. Itu nanti silakan Bang Maksi dijelaskan lebih detail Bang Maksi, monggo. Baik, Bang Maksi ini pintar bahasa Jawa Pak Ustadz. siap. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bang Maksi, sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz, siap. Saya sepakat yang disampaikan Pak Ustadz terkait penjelasan tadi ya, terutama hubungan dengan hukum Islam. Nah, kita bicara dengan hukum perdata ya. Memang ini semester ini sudah sampaikan tadi. Gugatan yang diajukan oleh pihak Reza ini kan gugatan perdata PMH dan itu ada 4 unsur. Unsur-unsurnya harus terpenuhi. Yang salah satu unsur di sini adalah kerugian. Jika salah satu unsur tidak dimasukkan dalam gugatan, maka gugatan itu bisa ditolak, tidak diterima. Makanya harus lengkap. Lengkap tadi, ada 4 unsur. Salah satu saya sampaikan di sini terkait 7 miliar lah. Kalau tidak dicantumkan kerugiannya, bahkan angkanya, maka itu malah tidak lengkap gugatannya, sia-sia. Jadi itu harus terpenuhi gugatannya. Nah, oke, kita mau bicara soal sekarang sudah berproses di persidangan. Kan sudah masuk dalam pokok perkara tadi Mas tadi saya sampaikan, mediasi deadlock tidak tercapai, kemudian masuk pokok perkara, itu persidangan. Jadi udah masuk tadi unsur-unsur tadi ini. Nah,
Memang ini ada agenda-agenda yang akan dijadwalkan. Agenda berikut nanti otomatis ada jawab menjawab, itu baik secara tertulis saja, itu jawab menjawab. Tapi nanti akan mereka bertemu secara fisik pada saat agenda pembuktian, terutama para saksi. Saksi-saksi harus dihadirkan, otomatis dua belah pihak harus menghadirkan. Nah, sebetulnya sudah bagus ya, Denada sudah menyampaikan di media secara lisan. Ya, walaupun itu di luar pengadilan. Nah, pihak pengadilan justru sedang menunggu karena pengadilan memang memberikan ruang untuk dua belah pihak ini, walaupun sudah masuk pokok perkara, dua belah pihak ini masih punya ruang untuk berdamai juga. Nah, itu makanya statement yang disampaikan Denada ini, kalau dia langsung bertemu di luar pengadilan lah, katakanlah gitu, lalu kemudian harus ada tertulis memang bahwa mereka sudah terjadi kesepakatan perdamaian, itu bisa dibawa di pengadilan. Jadi nggak nyampe ke agenda nanti, agenda pembuktian saksi. Jadi tidak nyampe itu nanti. Tapi kalau mereka masih bertahan, pihak Denada, maka ini kembali ke pihak Denada, ini bola di tangan mereka. Kalau mereka bertahan, maka ini akan berproses sampai ke agenda pembuktian, yaitu keterangan saksi, bahkan surat. Nah, kita berharap tidak sampai ke sana memang ini. Saya pikir juga dari pihak Reja dulu, saya lihat rekan kami Bang Ronald ini kan justru dia sifatnya menunggu. Dia menunggu dari pihak Denada. Karena bukan mereka nggak mau, karena mereka juga kan ada rasa, apalagi si Reza ini kan ada rasa secara psikologi dia takut, sungkan, bahkan ada kalimat takut gitu. Dan ini makanya semalam sempat disampaikan oleh Bang Ronald kan bahwa dia mau naik aja di room Mr. G kan dia takut. Karena itu kecuali didampingi oleh ya kan Mr. J ya, didampingi. Jadi wajar memang secara psikologi anak ini terpukul, apalagi pada saat mungkin waktu dia kecil dia nggak terlalu terpukul karena dia tahu itu ibunya ibu Rati, itu ibu angkat. Tapi ketika di SMP kan, nah di situ sebenarnya goncang kan secara kejiwaan dia. Bahkan dia merasa ingin ketemu, tiba-tiba dikasih jarak kan, seolah-olah dia orang lain. Bahkan Mr. J bilang tadi ibarat kayak virus nih, bagaimana goncangannya. Jadi memang ada pertanyaan dari Pak Aji tadi, memang itu wajar, tapi kita melihat situasi memang tidak memungkinkan untuk pihak Reja ini untuk mendahului untuk datang, nggak bisa, berat. Nah, kesimpulannya Mr. J gini, ini otomatis kalau Denada masih bertahan, pengadilan akan memaksa, akan dipaksa oleh pengadilan untuk memanggil mereka. Jadi mau cepat atau melambat, ini tergantung dari Denada sendiri. Pilihan ada di tangan Denada, Mr. G. Kira-kira begitu teman-teman soal proses persidangan. Jadi pihak pengadilan pasti masih memberikan ruang untuk mereka berdamai. Kalau tidak, berarti itu pilihan di tangan Denada. Demikian, Mr. G, terima kasih. Baik. Saya tambahkan sedikit. Ini sudah mantap nih disampaikan oleh Bang Maksi. Saya tambahkan sedikit nih Pak Ustadz dan juga Denada ini. Yang dibutuhkan Denada sekarang ini sudah pengacara. Yang dibutuhkan Denada ini bukan pengacara yang kontroversial atau yang kontradiktif, bukan. Jangan melakukan perlawanan, mau dilawan dengan mau mobil kayak, mau dilawan dengan gugatan ini kayak, mau dengan somasi kayak, nggak akan tembus. Kenapa? Inti pokoknya itu ada di sini, Pak Ustadz. Dan ini dilanggar oleh dia. Apa itu? Baji 10 hari. Itu bukti tak terbantahkan dan tidak ada siapapun yang membantah. Bahkan Denada sendiri sudah mengakui, ya itu anak saya, anak kandung saya. Jadi jelas sudah tidak bisa dibantah lagi itu. Kemudian nanti ditanya itu, siapa yang merawat selama ini? Misalnya Denada bilang, ini contoh Denada bilang, saya ditanya itu TK di mana, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, siapa wali kelasnya SD, SMP, SMA, nggak tahu dia. Itu baru yang begitu-begitu aja nggak tahu sudah.
Kemudian bagaimana dengan pembiayaan kamu selama TK, selama SD, selama SMP, selama SMA? Ada. Bukan masalah ada, mana buktinya? Kagak ada. Kemudian ditanya dengan administrasi, siapa anak ini? Anak ini adalah anakku. Bagaimana dengan aktenya? Kok bisa jadi bapak ini? Kok bisa jadi ibu ini? Macam-macam itu Pak Ustadz. Jadi yang dibutuhkan Denada sekarang ini bukan pendamping hukum yang menyerang, tapi justru yang kalem, yang mengedukasi, yang membuat jadi adem. Nggak ada masalah. Memang sudah salah kan? Tapi kalau salah kemudian dibenar-benarkan, kemudian melakukan perlawanan, yang punya bukti akan melakukan pertahanan. Begitu Pak Ustadz. Jadi Denada ini tidak membutuhkan orang yang mau melakukan perlawanan. Seharusnya justru melakukan pembicaraan-pembicaraan damai. Bagaimana ini Pak, bagaimana ya ini baiknya, bagaimana ini baiknya, bagaimana cara merubah aktenya. Kalau kan sudah diakui anak, bagaimana posisinya Reza, bagaimana. Nah itu akan ada jawaban. Tapi kalau tidak bisa, itu kan terbukti, itu kan ada mobil, itu kan ada ini, itu akan ada itu. Wah itu namanya konfrontasi, namanya perlawanan. Nah, kalau perlawanan, orang yang tadinya sudah bertahan akan mengeluarkan semua itu. Ya seperti Bang Ronald tadi malam tuh, saya melihat begitu. Nah apalagi ada penyampaian ini Pak Ustadz, harusnya tidak begitu. Harusnya adem, harusnya suasananya adem. Karena kontroversi inilah yang menyebabkan adanya gugatan, adanya podcast, adanya saya di sini, adanya semua begitu. Termasuk para netizen ada. Begitu Pak Ustadz, monggo. Ya, betul sekali Mr. Z ya. Paparannya sangat jelas, sangat mengedukasi gitu. Ini kalau tadi disampaikan bagaimana secara hukum gitu ya, saya bisa simpulkan itu 0-10 itu ininya gitu ya, kekuatannya itu, kemungkinan menangnya itu 0-10 istilahnya, karena dari awal itu kan ibaratnya dibuang lah gitu, dibuang. Jadi memang dari awal kesalahannya itu dibuang, kemudian selanjutnya hilanglah identitas dia, status dia, tanpa ada kesepakatan mungkin ya di awal. Ibaratnya begini Mr. Z ya. Ini, jadi balik lagi bertanya Mr. Z saya, nggak apa-apa ya Mr. Z ya? Nggak apa-apa Pak Ustadz, aman Ya. sepanjang Pak Ustadz mau menerima itu. Wah mantap tuh. Nah, jika misalkan Mr. Z ada anak dari mulai dia dilahirkan, kemudian oleh ibunya diberikan kepada orang lain dengan ada perjanjian adopsi lah istilah, nah dikasih seperti itu. Nah, kemudian sekian tahun si anak mencari orang tua yang aslinya, kemudian ketemu. Nah, si anak itu menuntut pengakuan kepada si ibu sampai ke persidangan. Nah, kalau seperti itu bisa nggak sampai ke persidangan, kemudian memenuhi yang 4 unsur tadi, jika memang di awalnya itu diberikan kepada orang lain ada perjanjian adopsi misalkan, kalau ada perjanjian adopsi. Bisakah si anak itu sekian tahun menuntut kepada ibu? Begitu Mr. Z. Oke, jadi tuntut menuntut itu dibatasi dengan apa yang sudah ditandatangani di awal Pak Ustadz. Iya. Jadi Anda boleh menuntut saya, tapi Anda harus baca dulu, ada klausul yang sudah kita tandatangani bersama. Tetapi satu hal yang mengenai adopsi itu disahkan di Indonesia ini. Jadi perjanjian yang sudah dibuat, kemudian ada perjanjian baru, ya harus dilihat dulu perjanjian yang lama, batalkan dulu ini, baru ada perjanjian yang baru. Tidak bisa itu ada perjanjian ini, ada perjanjian ini, yang mana yang mau dilakukan.
Oke, itu seperti yang saya alami Pak Ustadz. Jadi ada anak nih, teman-teman semua juga tahu nih Pak Ustadz juga, ini saya sampaikan ya, ini saya pribadi saya diserahin anak. Anak itu perempuan, bazi, tidak tahu dia siapa bapaknya. Karena adik saya itu butuh perempuan, maka saya iakan. Begitu saya iakan, usia anak-anak ini masih belia ya, ya menganggap ibu adopsi tadi ya ibunya. Tetapi anak ini pada saatnya kalau sudah dolor ya, bahasa dolor itu apa ya? Udah besar, udah paham, akan dikasih tahu bahwa kamu ini dulu bapaknya ini. Begitu Pak Ustadz. Jadi tidak boleh menghilangkan latar belakang siapa orang tua yang sebenarnya. Itu kewajiban bagi yang adopsi tadi. Bahkan itu juga akan dibaca itu klausul-klausulnya seperti apa. Kalau ada yang peristiwa semacam ini Pak Ustadz tadi, bahwa ada anak tiba-tiba mencari ibu kandungnya, kemudian menuntut ibu kandungnya. Loh, dia berada di ibunya yang sekarang ini, ibu adopsi ini, karena peran daripada ibunya tadi dengan perjanjian Pak Ustadz. Ya enggak? Iya, iya. Kalau lihat Karena dari kasus ini, ada nggak itu, Mister C? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada perjanjian, nggak ada pasrahan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada. Itu semata-mata inisiatif dari Ibu Ratih ini. Memang benar ya, memang benar. Bu Ratih sama orang-orang di Banyuwangi itu ada peran di situ. Ada peran di situ. Peran apa? Kenapa tidak dikasih tahu sejak itu gitu loh? Itu peran dia, punya peran itu. Padahal dia tahu. Hai. Tapi ada kondisi yang dinamakan relasi kuasa. Karena ada almarhumah pada saat itu yang memiliki kekuasaan, bahasanya ya, dalam lingkup keluarga itu. Dah, jangan ngomong lo. Karena saya ini kakak, gitu loh. Ada relasi kuasa di situ. Makanya tidak ada yang ngomong. Kenapa munculnya ini baru sekarang ini? Karena sudah tidak ada lagi. Makanya keluar ini. Jadi begitu banyak ini Pak Ustadz, kalau ada didalami begitu panjang. Ya memang benar ada peran di sana. Kenapa kok bisa jadi anaknya Bu Ratih? Bu Ratih, ayo kenapa kamu kok bisa jadi anakmu? Ya kan begitu jawabannya. Kenapa ini ada dari Rosano yang mau jadi bapaknya? Ya kan begitu. Ada peran di situ. Kenapa kalau dia bilang tidak mau. Mungkin tidak ada anak ini menjadi, siapa namanya tadi itu? Rizky Rosano. Karena ada itu, maka itu tadilah yang dinamakan asal usul, nanti akan ada cerita semua. Makanya Bang Maksin tadi sudah bilang, ketika proses pembuktian adanya saksi-saksi itu dimunculkan semua. Akan ditanya itu, kenapa? Kan objeknya anak, ini anak butuh pengakuan kan? Objeknya kan di situ. Kenapa anak ini namanya Resa? Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa sebutkan. Kenapa ada Rizky di tengahnya? Kenapa ada Rosano di belakangnya? Nah, Rosano itu yang menjawab. Karena yang nama Rosano itu diambil dari situ. Itu di proses pembuktian Pak Ustadz. Nah, ya, kalau ini serius ini Pak Ustadz, sidangnya alot Pak Ustadz. Tapi Bang Masih tadi sampaikan, kalau ini sudah saya mengalah begini saja, ayo kita begini, ayo kita buat begini. Nah, dalam proses pembuktian Pak Hakim, kami para pihak sudah menyelesaikan semua ini. Ini gimana pihak ini? Ya Pak. Bagaimana Pak? Pihak ini ya Pak. Jadi keputusannya apa? Sini bawa, dibacalah itu putusan itu. Maksudnya putusan kesepakatan lah. Baru itu nanti dituangkan sesuai dengan permintaan itu, surat keputusan itu, bahwa akan gitulah semua yang terjadi. Kalau ingin damai,
Tapi kalau nggak ingin damai silakan fake. Nah, putusan pengadilan itulah yang akan memerintahkan pihak yang kalah. Pasti kan yang namanya gugatan kan ada kalah menang. Begitu Pak Ustadz. Iya. Kalau memang seperti itu ya saya ini di awal ya pasti kalah ya dari pihak Denada kalau memang memang dia lebih memilih untuk melakukan perlawanan seperti itu. Nah, benar apa yang disampaikan tadi Mr. Z ya, bahwa memang untuk pihak ibu itu untuk saat ini yang dibutuhkan itu bukan pengacara untuk melakukan perlawanan, gitu. Tapi memang Ya, bagaimana caranya menyelamatkan si apa namanya itu klien gitu ya, untuk menyelamatkan klien seperti itu ketika sudah ada menyelamatkan kedua belah pihak. ya kedua belah pihak lah ya. Ketika Iya. memang dari pihak kliennya itu sudah menyatakan pengakuan, ini pengakuan loh ya, berarti memang berarti sudah tidak ada celah lagi untuk melakukan perlawanan sebenarnya ketika dari pihak kliennya sendiri sudah melakukan klarifikasi pengakuan seperti itu. Tinggal mungkin dari pihak pengacaranya, pendamping hukumnya ini langsung ke proses legalitas pengakuan tersebut seperti itu. Iya. Perbaikan administrasi. Perbaikan administrasi. Oke, ini saya tanya nih sama Bang Maksi. Kalau sudah seperti ini Bang Maksi, ini Bang Maksi enak banget ini sebagai pendamping hukum, sebagai kuasa hukum Bang Maksi. Silakan. Kita bicara soal pada saat penyerahan anak pada saat 10 hari itu Mr. G, memang ini menarik juga Mr. G, bahwa kalau ada etikat baik tentunya tidak seperti ini. Ini bicara di awal nih Mr. G. Awalnya sudah tidak ada etikat baik. Karena ada unsur ingin menghilangkan, menyingkirkan gitu Mr. G. Kalaulah memang ada etikat baik tentu beda. Walaupun katakanlah tidak secara tertulis Mr. G. Kan gitu secara lisan. Konteksnya beda nih. Sudah tidak tertulis, lisan, dan tidak ada etikat baik. Karena ada bukti-bukti tadi, nanti saksi nanti akan bicara itu bukti-buktinya kan Mr. J. Ketika dalam agenda pembuktian. Ini yang jadi kelemahan yang sangat-sangat lemah dari pihak Denada. Betul yang dibilang Pak Ustadz tadi, mereka sangat lemah. Nggak bisa nih. Karena awalnya udah tadi niat tidak baik. Nah, makanya ini tinggal kembali tadi saya sampaikan bahwa bola di tangan pihak Denada ini, Mas. Jadi mereka mau buat narasi, ini kan bagian dari strategi mereka cuma meredam netizen, nggak bisa. Udah terlanjur orang udah pada empati dan simpati karena memang mereka bicara dengan kelihatan kan dari bahasa tubuhnya, apakah Ibu Rati ataupun Reza sendiri, bahkan Bang Ronald, karena dia bukan pengacara dari luar, dia orang dalam juga soalnya, dia sebagai saksi juga, sebagai pengacara juga, sebagai saksi fakta bahkan dia, Mr. J, karena dia tahu persis kan begitu. Jadi bukan orang luar. Nah, kalau yang pengacara dari pihak Denada yang tidak mengerti materi utamanya, materi dia tidak paham, maka narasi yang dibangun justru malah jadi asumsi, malah membahayakan. Makanya nggak muncul lagi kan, karena ada statement yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan kan. Tepat yang Mr. bilang tadi, mesti cari pengacara yang harus bijaksana ini, karena situasi sudah sangat-sangat lemah. Ini paling lemah mereka. Jadi kalau mereka bertahan, maka cilaka mereka sendiri, Mr. Nah, dan kemudian Mr. terakhir, justru ini kalau mereka tetap keras kepala, potensi pidana bisa ini. Potensi pidana, Mr. J, unsur pidana. Karena apa tadi?
di awal, pada saat awal mula penyerahan anak itu etikat baik tidak ada, niat tidak baik sudah ada di situ. Ini sudah cukup jelas terang benderang. Ini bahaya, berisiko. Kata Mr. J, ada konsekuensi besar yang akan dialami oleh. Kalau mereka